kali ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak atau Ibu. Zoom pada malam hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ahi untuk sesi bot dan sesi afiliasi oleh Pak Heri. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk tidak men-share nomor handphone atau kode link referral Anda di kolom chatting. Dan yang kedua, jika Anda ingin menyalakan video, diharapkan menggunakan pakaian yang sopan, supaya acara Zoom kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Langsung saja tidak berlama-lama lagi untuk sesi pertama akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Ahi yang merupakan seorang trader di dunia forex dan analis market forex, serta investor dunia kripto. Tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan saja Bapak Ahi. Selamat malam Bapak Ahi. Ya, Miss April, terima kasih. Pada malam hari ini, ya, saya akan membawakan apa itu BTS ya. Apa itu Bester System ya Bapak Ibu ya? Bester System itu ada layanan bot AI ya dan master copy dan lainnya. Ya, di sini ada layanan AI ya, CryptoBot dan program afiliasi dan social copy trade Bapak Ibu. Ya, next. Nah, apa layanan Best Trade System ini ya, Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah layanan CryptoBot ya dengan pemrograman artificial intelligence yang digunakan untuk membantu kita transaksi pasar kripto ya, Bapak Ibu ya. Jadi sangat cocok sekali buat Bapak Ibu yang tidak ada waktu untuk analisa ya, tapi mau terjun ke pasar kripto untuk trading ya. Jadi kita bisa sangat membantu sekali pakai BTS bot ini ya Bapak Ibu ya. Dengan kecanggihannya dengan pemrograman artificial intelligence ini ya. Sangat membantu sekali karena robotnya lumayan bagus ya Bapak Ibu. Nah, berapa sih layanan botnya? Nah, layanan botnya cukup $120 per tahun Bapak Ibu. Ya. $120 per tahun dihitung-hitung ya $10 itu per bulan Bapak Ibu. Ya, kita sudah bisa memiliki layanan BTS bot ini Bapak Ibu ya. Oke. Selain layanan BTS bot ini ada profit sharing Bapak Ibu. Nah, profit sharing ini setiap transaksi dari robot itu ya, setiap profit dari robot BTS ini di-sharingkan 20% Bapak Ibu. 20% itu ke perusahaan, 80% ke pengguna Bapak Ibu. Ya. Jadi 20%-nya jadi perusahaan ini juga membagikan ke para member juga ya. Jadi 80% itu ke pengguna Bapak Ibu. Nah, tapi jangan lupa setiap yang menggunakan BTS bot ini harus deposit wallet BTS juga Bapak Ibu untuk pemotongan fee-nya ya. Jadi pemotongannya bukan di Binance tapi di BTS wallet Bapak Ibu. Nah, selain profit fee di sini juga ada layanan social copy trade Bapak Ibu. Layanan social copy trade ini menghubungkan para pemula ini ya yang tidak bisa setting robot. Nah, jadi bisa ikut copy trade ke master-master itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang tidak mau setting robot tapi bisa ikut copy trade yang para master yang disediakan oleh BTS ini ya. Nah, di sini syarat untuk follower ya, tentunya punya akun yang aktif ya. Punya akun yang aktif dan tentunya di Binance sudah ada saldonya. Nah, di sini ada syarat jadi master juga bisa di sini Bapak Ibu ya. Jadi member harus menggunakan custom setting sendiri ya. Jadi tidak bisa gunakan default ya. Jadi gunakan custom setting sendiri, nah baru bisa. Wajib memiliki histori trade portofolio minimal 30 hari Bapak Ibu ya menggunakan BTS bot ini ya. Jadi pakai custom, jadi kita harus menggunakan custom settingan ya.
Bapak Ibu. Nah, oke, next. Nah, apa keunggulan BTS Bot ini, Bapak Ibu ya? Yang pertama, keunggulannya itu adalah trend following analysis ya. Trend following analysis ini adalah menggunakan analisa trend following sebagai signal entry, Bapak Ibu. Jadi BTS Bot itu tidak langsung serta-merta langsung melakukan pembelian ya. Tentunya dia harus menggunakan sinyal ini ya. Contohnya settingan kita 5 menit terakhir uptrend itu 1%, maka dia akan cari yang mana 5 menit terakhir itu ada uptrend 1%. Nah, di situ dia akan melakukan ambil posisi, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah BTS Bot dapat menyaring pasar kripto. Jadi contohnya kita trading kan, kita aktifkan 5 pair ya Bapak Ibu ya. 5 pair ini kita bisa centang 10 pair, maka dia akan menyaring 5 pair itu untuk ditradingkan ya. Dia akan mencari sinyal ya 5 pair itu yang ditradingkan Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah money management. Nah, money management ini yang tidak ada di luaran sana, Bapak Ibu ya. Money management, fitur money management ini ya sangat bagus ya. Pertama itu contohnya kita dan di Binance kita ada $1.000. Nah, settingan bot kita ya hanya membutuhkan $500. Jadi kita klik start, kita cukup isi $500 aja Bapak Ibu. Ya, isi $500 aja. Jadi yang dia tradingkan, yang dia mainkan itu $500 aja Bapak Ibu ya. Yang $500 di sisanya di Binance itu dia tidak ganggu gugat lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada averaging with confirmation. Ini yang menarik Bapak Ibu. BTS Bot ini menggunakan sinyal konfirmasi untuk melakukan pembelian kedua ya. Jadi contoh market drop ya. Pertama entry pertama, lalu market drop. Drop itu contoh settingan callback kita yaitu 2%. Jadi ketika market drop pembelian kedua itu ya, sebelum pembelian kedua tidak ada kenaikan 2%, maka dia belum ada pembelian kedua Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuai settingan kita ya. Contohnya settingan kita 1%, dia drop terus ada kenaikan 1%. Nah, maka dia akan melakukan pembelian kedua Bapak Ibu. Begitu juga pembelian ketiga, keempat ya. Nah, ini fitur ini sangat luar biasa ini. Nah, di sini ada 5x Cruise ya. Nah, 5x Cruise Anda bisa menggunakan 5 bot sekaligus Bapak Ibu. Asalkan dananya cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 5x Cruise ini sangat murah ya. Kita bisa menggunakan 5 bot ya dengan harga $120 aja. Berarti dihitung-hitung 1 bulan itu 1 bot itu cuma $2 Bapak Ibu. Ya, kalau kita menggunakan 5 bot sekaligus, Bapak Ibu. Ini cukup murah ya menurut saya. Jadi dengan 5 bot ini kita bisa setting dengan berbagai strategi yang kita mau ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah safety trading funds ya. Tentunya dana itu berada di akun kita sendiri ya, di akun Binance Exchange Binance kita sendiri ya. BTS Bot itu ya tidak menghimpun dana masyarakat ya Bapak Ibu ya. Jadi dana berada di akun kita sendiri, di akun Exchange Binance kita sendiri ya. Di Binance sendiri ya menyediakan namanya manajemen API ya untuk mengkoneksikan bisa mengkoneksikan ke BTS Bot Bapak Ibu. Ini sangat aman sekali menurut saya ini dananya ya. Jadi kecuali Binance-nya hilang ya Bapak Ibu risikonya. Ya, tapi ya nggak mungkin ya karena Binance itu yang saat ini terbesar di dunia ya. Oke, next. Oke, next. Nah, ini 2 strategi ini yang luar biasa Bapak Ibu.
Strategi pertama itu adalah averaging ya, trigger. Strategi kedua itu adalah grid limit ya. Ini adalah strategi yang tidak ada di luaran sana ya, Bapak Ibu. Oke. Next. Next. Nah, ini contoh settingan configuration BTS board ya. Yang pertama itu settingannya nama ya, nama sesuai nama yang kita suka, nama apa masukkan di sini ya. Time frame itu minimal 1 menit ya, maksimal daily ya. Uptrend minimal, settingan uptrend ini minimal 0,1% ya, maksimal 100% Bapak Ibu. Maksimal pair ya, maksimal pair ini minimal 1 pair ya, minimal 1 pair. Nah, TP indikator. Nah, TP indikator ini minimal settingnya 1,1% ya, maksimal 100%. TP callback. TP callback ini ya trading stop ya Bapak Ibu, minimal 0,1% ya, maksimal 100%. Nah, trigger limit ya. Trigger limit ini minimal 1, maksimal 10 ya. Ini trigger limit grid limit ini ya. Minimal 1, maksimal 10. Oke. Nah, ini trigger detail ya. Trigger detail itu turun rata-rata. Trigger pertama itu penurunan harga rata-rata untuk buy kedua dalam pair tersebut ya. Nah, ini multiple ini pengalian Bapak Ibu. Contoh rumusnya adalah 2 kali 15 USDT. Nah, ini callback ya, indikator persentase kenaikan setelah penurunan untuk melakukan buy kedua ya. Jadi ini adalah trigger 1 berarti 2 posisi ya. Setelah fish buy ya, trigger kedua berarti adalah ini pembelian ketiga ya. Begitu trigger ketiga pembelian keempat ya, dengan pengalian multiple 2 itu 8 kali 15 USDT. Multiple ini perkalian pembelian kita ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga trigger 4 ya. Trigger 4 ini adalah harga penurunan harga rata-rata untuk buy yang kelima ya dalam pair tersebut. Nah, jadi misalnya multiple-nya kali 2 ya berarti contoh rumusnya adalah 16 kali 15 USDT ya. Ini pembelian ke-5 Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini grid limit ya. Ini grid limit ya. Grid limit ini menggunakan sistem grid beberapa layer, minimal 0 ya, maksimal itu 20 ya. Grid TP ini minimal 1% ya, maksimal 100% Bapak Ibu. Nah, ini grid multiple ya, penggali posisi buy grid Anda ya, yang hanya bisa dipakai hanya default 1 ya, default 1. Nah, ini breakdown ya, pembelian koin dengan sistem grid dari penurunan ya, harga pembelian terakhir ya. Jadi setelah penurunan terakhir breakdown itu ya, minimal settingannya minimal 0,5%, maksimal ini adalah 100% ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah pair option ya. Pair option ini centang pair yang Anda inginkan ya. Jika ingin trading 1 pair, ya, bisa centang 2 pair ya. Jadi misalnya kita centang pair 2 pair, kita bisa centang 10 pair untuk
pemantauan ya. Untuk pair ini bebas ya Bapak Ibu ya, tapi minimal itu satu pair itu kita centang. Oke, next. Nah, ini strateginya ya, simulasinya. Strateginya averaging dengan grid limit. Contoh Bapak Ibu ya, ini sinyal muncul, ini posisi entry buy. Nah, jika tidak ada kenaikan, belum TP, maka contoh dia turun, harga turun 3% ya, maka akan pembelian kedua dan terus naik lagi dan turun lagi, harga turun 6%, harga rata-rata terus naik lagi dan turun lagi 9%, dan ketika dia ada kenaikan ya, kenaikan di sini maka dia bisa TP yang di atas semua di sini ya Bapak Ibu ya. Karena di sini sudah ada settingan TP contohnya 2% ya. 1%, 3%, maka dia akan close yang bagian sini semuanya. Jika tidak ada terjadi kenaikan dan turun 2%, ya, harga turun 2% dari harga grade terakhir ini, ya, dan ketika dari turun ini ada kenaikan, ya, maka dia akan take profit di sini, Bapak Ibu. Grid limit bekerja ya. Ya, dia take profit dan turun lagi, maka dia akan buy lagi dan naik lagi, maka dia akan take profit. Jadi grid limit ini contoh belum naik sampai di sini ya, maka dia akan bermain di sini. Jadi turun lagi, buy lagi, naik lagi, TP lagi. Jadi yang di atas ini masih terfloating, yang di bawah ini bermain ya, trading di sini, yang di bawah ini akan menghasilkan profit buat kita otomatis ya. Floatingan kita yang di atas ini sudah makin berkurang. Nah, jika dia kembali market naik sampai di sini dan posisi di sini harga rata-rata ya, harga rata-rata di sini sudah cuan, maka ini market ini nggak perlu sampai naik di sini, Bapak Ibu, nggak perlu. Jadi sampai daerah sini udah close profit semuanya. Ya, jadi inilah strategi yang dari BTS ini yang luar biasa ya, yang menurut saya tidak ada di luaran sana Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, di sini juga ada social copy trade ya Bapak Ibu, bisa juga mengajukan ya, cara mengajukan copy trade klik master ya, strategi di halaman. Nah, input nama strategi yang Anda inginkan ya. Kemudian upload foto avatar Anda. Nah, untuk nama strategi master Anda ya Bapak Ibu ya. Isilah deskripsi strategi Anda ya. Nah, jika Anda memenuhi syarat menjadi master copy ya, maka settingan bot Anda akan secara otomatis ya dilistingkan pada master copy ya, yang sistem ya. Nah, syaratnya ya menggunakan custom setting ya, tidak bisa menggunakan default ya. Tentunya memiliki portofolio trading selama 30 hari Bapak Ibu ya. Nah, itu AMP-nya harus minimal 10% ya. Jika AMP master yang telah listing menjadi minus, maka master copy tersebut akan delisting ya dari master copy sistem secara otomatis Bapak Ibu ya. Master yang sudah memiliki follower tidak dapat mengubah settingannya lagi Bapak Ibu ya. Ini yang banyak yang ditanyakan ini nih. Master yang sudah memiliki follower tidak dapat mengubah settingannya lagi Bapak Ibu. Jadi tentukan di awal settingannya ya. Oke, next. Nah, di sini ada master copy info ya. Nah, di sini AMP rata-rata profit harian kali 30 ya. Jadi di sini ada AMP-nya ya, ada APY-nya, banyak orang tanya AMP itu apa, APY itu apa ya. APY itu ya rata-rata profit harian dikali 365 hari ya Bapak Ibu ya.
Ini ada daily profit ya. Daily profit itu adalah profit trading harian ya, master copy dalam USDT. Nah, di sini bisa follow ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak ingin setting robotnya lagi, ya tinggal lihat presentasi di sini mana yang cocok buat Bapak Ibu follow di sini ya. Oke, next. Nah, cara menjadi follower kayaknya di sini perlu di foto, karena kemarin banyak sekali orang tanya bagaimana cara menjadi follower ya. Yang pertama itu adalah pergi ke menu bot setting ya. Nah, yang kedua itu adalah klik tombol follow di halaman bot setting Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga itu pilihlah master copy yang sesuai keinginan Anda dan klik follow ya. Tentunya pastikan saldo Anda cukup ya Bapak Ibu ya. Pastikan saldo Anda cukup. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, master-master di sini ada BTS 77, ada hoki dan ada super cuan dan jadi jika Bapak Ibu ingin mengfollow, tinggal dilihat di sini master-masternya ada di sini ya, tinggal di follow. Jika tidak mau follow, bisa juga kita gunakan default ya, settingan default. Nah, jika tidak mau gunakan default, bisa juga menggunakan custom ya, custom settingan sendiri Bapak Ibu ya. Settingan sendiri ya, sesuai kemauan kita ya. Mau drop berapa persen, mau jaga berapa persen ya, semuanya bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini M-Plan ya, saya memberikan kepada Bapak Heri ya. Tentunya ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ahi atas presentasinya mengenai BTS Bot-nya yang mempunyai fitur-fitur yang luar biasa, khususnya di 2-in-1 strategi yang sangat membantu kita dalam menghadapi pasar kripto yang sedang down. Langsung saja kita masuk ke sisi kedua. Kita juga memiliki narasumber yaitu dari Bapak Heri yang merupakan seorang networker, trader, dan investor di dunia kripto. Kita langsung panggilkan saja Bapak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat malam ya Bu April ya. Terima kasih MC kita yang luar biasa pada malam hari ini ya, tepuk tangan untuk Anda ya. Nah, Bapak Ahi tadi penjelasannya sangat bagus sekali ya. Saya melihat dari penjelasan dari BTS Bot-nya itu sangat lengkap oleh Bapak Ahi, yang penjelasannya sangat luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke M10 Bapak Ibu, saya akan buka dulu slide yang Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit penjelasan sebelum saya masuk M10, saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu tentang cryptocurrency, Bapak Ibu. Apa itu cryptocurrency? Ya, sehingga Anda merasa aman nanti ketika Anda investasi ke dunia kripto ini, Anda akan merasa aman. Ya. Nah, cryptocurrency itu terdiri dari dua kata, Bapak Ibu, crypto dan currency. Ya, crypto itu rahasia, currency itu mata uang, Bapak Ibu. Ya, ini sangat bagus sekali menurut saya. Jadi kalau misalnya intinya itu kita kalau misalnya saling transfer itu hanya by wallet. Kita tidak tahu kita transaksi dengan siapa. Jadi kita punya uang seberapa banyak pun itu dirahasiakan. Kita tidak tahu. Ya. Mereka tidak bisa mengetahui tentang kekayaan kita seberapa banyak gitu loh. Siapa yang pegang currency ini yang paling banyak, mereka nggak tahu. Ya, ini sangat bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang diproteksi dengan kriptografi ya, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Sekarang kita sering dengar bahwa
uang palsu, betul nggak Bapak Ibu? Uang kertas bisa dipalsukan. Tapi kalau misalnya Anda lihat cryptocurrency, apakah bisa dipalsukan? Saya rasa sangat kecil kemungkinan untuk bisa dipalsukan. Ya. Nah, Bapak Ibu juga harus mengerti perbedaan antara koin dan token. Koin itu apa? Token itu apa? Mungkin selama ini kita sebelumnya saya juga belum memahami tentang masalah perbedaan antara token dan koin. Nah, saat ini saya akan membahas para Bapak Ibu sekalian, menjelaskan para Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu mengerti ya kenapa kita investasinya itu jauh lebih aman kemana gitu. Nah, sekarang token itu token adalah sebuah currency, sebuah mata uang juga, cuman dia belum memiliki jaringan. Nah, kalau koin beda. Koin itu sudah punya jaringannya, ada jaringan blockchain-nya. Ya, itu namanya koin, Bapak Ibu. Keren kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu investasikan ke koin itu jauh lebih aman, ya. Nah, saya katakan seperti itu, ya. Oke. Nah, saya juga akan memberikan satu perbedaan antara kripto dan saham. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa kita investasi di dunia kripto itu sama persis kita di investasi ke saham. Ya, kita nggak usah pusing-pusing, kita investasi saham aja gitu kan daripada kita investasi ke kripto. Nah, padahal kita harus tahu di sini kenapa kita mesti investasi ke kripto. Keunggulan investasi ke kripto itu apa aja? Nah, satu, Bapak Ibu bisa melakukan transfer, ya. Kripto dapat ditransfer antar wallet, sedangkan saham itu tidak bisa. Pertama, keunggulan dari Anda investasi di dunia kripto. Nah, kedua, kalau di dunia kripto, Bapak Ibu bisa melakukan deposito, ya, atau staking, Bapak Ibu. Ya, tetapi saham tidak bisa. Ya, itu kelebihan dari Anda investasi di dunia kripto. Nanti pasti akan berbondong-bondong para investor besar, uang mereka akan lebih cenderung investasi ke dunia kripto, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga itu adalah volatilitasnya. Nah, kalau kripto naik turunnya itu bisa sampai ratusan hingga ribuan persen, ya, dalam satu hari, Bapak Ibu. Itu pergerakannya bisa kenceng banget. Nah, kalau saham itu terdapat ARB dan ARB-ARA, ya. Nah, terus yang keempat, kripto itu dapat ditukar dengan kripto lain secara langsung. Contoh, misalnya Anda pegang BTC, ya, Bitcoin. Anda bisa tukarkan langsung ke Ethereum misalnya. Itu bisa langsung ditukarkan. Sedangkan saham itu harus dijual terlebih dahulu baru bisa dibeli lagi saham yang lain. Nah, itu kemudahan-kemudahan ketika Anda investasi di dunia kripto. Nah, bicara market, Bapak Ibu. Kalau kripto itu berjalan 24 jam non-stop, Bapak Ibu. Ya, sedangkan saham itu ada jam buka dan ada jam tutup, ya. Itu perbedaan antara Anda investasi di dunia kripto dan dunia saham, ya. Keunggulan di investasi di dunia kripto sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Makanya akan menarik para pengusaha-pengusaha besar, para investor-investor besar untuk investasi ke dunia kripto. Makanya ini adalah bisnis masa depan, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu tentang Bitcoin, ya, sering dengar kan? Pasti sering dengar tentang Bitcoin. Harga Bitcoin saat ini berapa, Bapak Ibu? Itu 800 jutaan. Nah, satu Bitcoin saat ini itu bisa ditukarkan 2.500 bit sah saat ini, Bapak Ibu. Ya. Padahal kita tahu awal mulanya Bitcoin diluncurkannya itu 10.000 Bitcoin hanya ditukarkan dengan 2 bit sah saja. Itu perbedaannya sangat jauh. Makanya saya katakan dari tahun ke tahun pertumbuhan di dunia kripto, investasi di dunia kripto itu jauh lebih meningkat, ya, bisa sampai ribuan persen dalam satu tahunnya, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan bahas tentang 5 tahun yang lalu. Seandainya Bapak Ibu punya 1.000 USDT, ya, seandainya Bapak Ibu punya 1.000 USDT, Bapak Ibu investasikan di dunia emas misalnya, ya, kenaikannya berapa persen di situ, ya, hanya 30%. Dalam 5 tahun hanya 30%, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu 1.000 USDT hanya mencapai 1.300 USDT. Nah, apabila 1.000 USDT Anda investasikan ke Amazon, kita lihat berapa persen kenaikannya yang bisa Anda dapatkan. Anda investasikan ke Amazon, kenaikannya itu 380%.
ya. Berarti uang 1.000 USDT Bapak Ibu itu menjadi 4.800 USDT, ya. Nah, apabila Bapak Ibu punya uang 1.000 USDT investasikan ke Apple 5 tahun yang lalu, uang Bapak Ibu akan menjadi 5.100 USDT saat ini. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu yang 1.000 USDT Bapak Ibu, coba Bapak Ibu investasikan ke Bitcoin waktu di tahun 2016 kemarin, ya. Kenaikannya Bapak Ibu itu mencapai 147 kali lipat Bapak Ibu. Uang yang 1.000 USDT milik Bapak Ibu itu menjadi saat ini 148 USDT. 148.000 USDT ya. Itu berapa Bapak Ibu? Kalikan sendiri ya. Nah, itu yang paling tinggi ketika 5 tahun yang lalu Bapak Ibu investasi ke Ethereum. Itu kenaikannya luar biasa. Itu 1.000 USDT Bapak bisa menjadi 216.000 USDT ya. Itu paling tinggi Ethereum ketika Bapak Ibu investasikan 5 tahun yang lalu. Oke? Bapak Ibu paham ya? Kira-kira Bapak Ibu akan memilih yang mana untuk investasi ya, di dunia koin atau di dunia yang lain ya. Makanya saya katakan saat ini adalah keputusan yang sangat tepat kalau misalnya kita untuk melakukan investasi di dunia koin Bapak Ibu. Nah, bicara dunia koin Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu, uang kita itu taruh di mana gitu kan? Bapak Ibu kan pasti bertanya pada saya, Pak, uang saya itu gimana sih saya untuk investasi ke koin? Bapak Ibu, salah satu exchanger yang kita anjurkan kepada Bapak Ibu adalah Binance, Bapak Ibu. Kenapa kita lebih membeli Binance? Karena Binance adalah exchanger terbesar di dunia ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita saksikan video klip yang satu ini, Bapak Ibu. Kita bisa saksikan sama-sama di sini. Mengapa saya percaya banget sama Binance? Yang pertama, Binance adalah exchange terbesar di dunia. Dan saat ini, Binance adalah pemilik dari CoinMarketCap.com, WallStreetX, toko kripto, Trust Wallet, dan masih banyak lagi. Boleh dibilang, Binance adalah rajanya kripto. Yang kedua, servernya nggak pernah ngadat. Saya belum pernah merasakan Binance saya maintenance atau hack. Ini karena Binance terus-terusan berinvestasi pada infrastruktur berupa server dan security. Yang ketiga, yang paling penting nih, boleh dibilang seluruh dana kita di Binance aman. Karena cuma Binance yang dilengkapi dalam tanda kutip nih ya, dalam tanda kutip asuransi. Di Binance, kita menyebutnya SAFU, yaitu Secure Asset Funds for Users. Binance mengalokasikan 10% dari seluruh trading fee untuk perlindungan aset kripto kita. Dana di SAFU akan digunakan untuk mengganti koin kita apabila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, di-hack misalnya. Dana di SAFU disimpan di cold wallet yang terpisah. Ini adalah keunggulan yang nggak ada di exchange lain, baik exchange internasional ataupun exchange lokal. Makanya saya percaya banget sama Binance. Oke, Bapak Ibu, Anda sudah lihat ya, berarti dana Anda itu sangat aman sekali kalau misalnya Bapak Ibu uangnya simpan di Binance ya. Itu ibaratnya sebuah bank aja Bapak Ibu ya. Kayaknya BCA, misalnya Anda bisa percayakan uang Anda ke bank BCA ya, seperti itulah ya, transaksinya sama. Jadi kalau misalnya kapanpun Anda mau pakai duit, Anda bisa cairkan Bapak Ibu. Ya, itu sangat aman sekali. Mengapa? Oke, nah itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ahi tentang masalah keunggulan bot BTS itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya, penjelasan dari Pak Ahi itu sudah sangat jelas dari keunggulan bot dan strategi kerjanya seperti apa itu sudah sangat jelas ya. Nah saat ini Bapak Ibu itu sesi yang ingin saya bawakan, gimana sih caranya Anda bisa mendapatkan penghasilan di bisnis ini ya. Selain Anda bisa dapatkan penghasilan lewat trading bot BTS, ya, Anda juga bisa dapatkan perkenalkan bot BTS ini kepada rekan-rekan bisnis Anda. Anda juga akan mendapatkan sebuah benefit yang diberikan perusahaan pada kita. Ya, itu saya katakan luar biasa sekali. Ini adalah sebuah konsep yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya akan pastikan pada Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beranda. Anda bisa hadir ke acara ini. Ya, hari ini saya akan memberikan penjelasan yang sangat jelas pada Bapak Ibu mengapa kita mesti jalankan bisnis ini. Alasannya apa? Karena apa? Karena saya berbicara seperti ini ya.
karena Bapak Ibu bisa punya potensi penghasilan tanpa batas, ya, gitu. Nah, Anda lihat di sini, itu di gambar di depan Bapak Ibu itu ada tulisan Bill Gates, ya. Bill Gates itu salah satu orang terkaya di dunia ini. Ya, beliau mengatakan apa? Jika saya diberikan kesempatan untuk memulai kembali dari awal untuk menjalankan bisnis saya akan memilih network marketing. Alasannya apa, Bapak Ibu? Ya, alasannya satu. Karena apa? Network marketing itu adalah sebuah konsep itu super power, ya. Perkembangannya itu jauh lebih cepat. Nah, sekarang Anda lihat BTS. Kenapa BTS, Best Trust System ini menggunakan sistem network marketing? Kalau misalnya bot yang secanggih ini yang Anda lihat, Bapak Ibu, bot yang secanggih ini, secanggih BTS ini, kalau dipasarkan, ya, kalau dipasarkan, dia memasarkannya sendirian. Dia pakai sistem promosi di misalnya di medsos, ya, media sosial dan sebagainya, atau dimanapun lah dia promosikan. Kira-kira berapa banyak orang yang bisa pakai? Ya, mungkin banyak, tapi pertumbuhannya nggak secepat, nggak sekencang kalau mereka menggunakan konsep network marketing, Bapak Ibu. Nah, contoh hari ini, Bapak Ibu, Anda hadir pada malam hari, kita berkumpul pada malam hari ini, ya. Saya kalau misalnya saya tidak ada keuntungan apa-apa, kira-kira saya mau mempromosikan nggak bot BTS yang secanggih ini? Mungkin saya akan beli sewa botnya, saya pakai sendiri saja. Betul nggak, Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada dapat keuntungannya dan untungnya sangat besar, kira-kira Bapak Ibu, kita pantas nggak untuk memasarkan bot yang secanggih ini? Kita akan perkenalkan para teman-teman kita dengan senang hati, kita akan perkenalkan dengan keluarga kita dengan senang hati, betul kan? Karena kita ada dapat benefitnya di sini. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat ya. Kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika Anda bergabung, ya, ketika Anda sewa bot di sini, sewa botnya BTS ini, Anda otomatis mengeluarkan uang 120 USDT, ya, untuk sewa bot dalam 1 tahun yang dijelaskan oleh Bapak Ahi tadi, ya. Nah, itu 1 bulannya baru berapa? 1 bulan hanya 1 bulan hanya 10 USDT aja. Artinya apa, Bapak Ibu? Hanya 145.000 saja 1 bulan. Itu saya katakan murah sekali. Kita sewa karyawan, dibanding sewa karyawan bekerja dengan kita minta karyawan kerja dengan kita. Kira-kira kita bayar dia 1 bulan 145.000 kerja 24 jam dengan kita, dia mau nggak? Saya rasa semua orang akan kabur, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tawarkan buat BTS ini kepada rekan teman-teman Bapak Ibu sewa bot di sini yang bisa bekerja untuk Anda tanpa seberapa banyak pun pekerjaan yang Anda minta dia kerjakan, bayarannya tetap sama. Kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak? Seperti itu, ya. Nah, contoh yang sederhana seperti itu. Nah, yang pertama saya akan bahas ada 5 bonus yang bisa Anda dapatkan di sini. Yang pertama adalah annual fee reward, Bapak Ibu, ya. Annual fee reward Bapak Ibu bisa dapatkan dari 30% hingga 60%. Bapak Ibu bisa melihat di sini, di sebelah kanan Bapak Ibu, ya, itu ada satu kolom, ya, satu tabel di sini. Nah, itu ada batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5 sampai batch 7, ya. Setiap batch ketika Anda mencapai posisi batch 1 30% nilai sponsor Anda. Ketika Anda mensponsor orang, Anda akan mendapatkan 30%, batch 2 35%, batch 3 40%, batch 4 45%, batch 5 50% sampai batch 7 60%. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali, perusahaan akan kembalikan, saya katakan, dari 120 USDT itu kembalikan kepada networknya itu sebesar 75%. Ya. Yang saya bahas hari ini ada 60%-nya pertama itu dari bonus sponsor. Nah, perusahaan dapat untung nggak? Perusahaan dapat untung, Bapak Ibu. Perusahaan mendapatkan keuntungan 25%-nya dari setiap orang menyewa botnya. Makanya saya katakan ini adalah konsep bisnis yang sangat aman. Ini adalah sebuah bisnis yang sangat jangka panjang, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda tanya sama saya, Pak, ini bisa scam nggak? Saya katakan tidak mungkin di scam, Bapak Ibu. Seandainya misalnya contoh yang sederhana, misalnya Bapak Ibu nih. Bapak Ibu sekarang punya platform seperti ini, punya bot yang hebat, ya. Bapak Ibu jual bot Anda, setiap orang sewa para Anda, Bapak Ibu untung. Kira-kira Bapak Ibu mau scam nggak? Mau dihilangkan nggak? Nggak mungkin, betul kan? Karena itu adalah mata pencaharian
BTS ini, ya setiap orang sewa bot dia dapat profit. Jadi nggak mungkin akan di scam. Yang pertama. Nah, terus Bapak Ibu selanjutnya akan saya bahas lagi yang bonus profit sharing, ya bonus profit sharing reward itu sama, ya perhitungannya sama dengan bonus annual fee reward sama, ya. Nah, diambil dari mana kalau bonus profit sharing itu diambil dari 80-20. 80% yang dijelaskan oleh Pak Ahi tadi, ya tentang botnya itu 80% itu milik investor, ya 20% itu diambil oleh perusahaan BTS dan perusahaan BTS mengembalikan kepada memongnya sebesar 75%. Ya, perhitungannya sama Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Anda bisa lihat kita ada namanya break up bonus. Ya, break up bonus itu dibagikan kepada kita semua, totalnya itu ada 9%. Ya. 9%. Anda bisa lihat di sebelah kanan Bapak Ibu ada tabel yang di bawah itu. Itu dimulai dari batch 2 ya. Anda akan mendapatkan break up bonus itu mulai dari batch 2. Batch 2 itu mendapatkan satu break up bonus, satu break up ya. Satu generasi break up itu sebesar 3%. Nah, kalau misalnya Anda batch 3 itu mendapatkan 2 generasi break up, 3% sama 2%, 2 generasi break up. Batch 4 itu 3 generasi break up Bapak Ibu ya. Itu 3%, 2%, 1%. Nah, batch 5 sampai batch 7 itu paling banyak. Anda bisa mendapatkan 6 generasi break up ya. Seperti itu. Jadi penjelasannya itu sangat jelas sekali. Marketing plan-nya dari BTS ini itu sangat transparansi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hitung sendiri sebenarnya. Penghasilan seberapa besar yang Anda inginkan itu bisa Anda hitungkan sendiri. Jadi tidak ada disembunyi-sembunyikan ya. Saya katakan ini sebuah bisnis yang sangat bagus bisa Anda pakai ya, bisa Anda jalankan. Oke, nah selanjutnya lagi yang keempat itu adalah Global Dividend Reward. Ya, Global Dividend Reward itu adalah bonus sharing internasional. Kalau saya katakan seperti itu ya, biar Bapak Ibu bisa paham. Di sini akan dibagikan sebesar 6%. 6%. Dimulai dari mana? Dimulai dari Anda sudah memposisikan batch 5. Coba Anda lihat tabel di atas yang sebelah kanan itu, posisi batch 5 ya. Posisi batch 5 itu Bapak Ibu akan mendapatkan 2,5% ya. Batch 6 itu 2% Bapak Ibu. Batch 7 1,5%. Itu total grup seluruh dunia Anda mendapatkan bonus sharing internasional sebesar 1,5%. Itu besar sekali Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang kelima Bapak Ibu, Anda lihat di sini itu ada master reward. Ya, master reward itu ada ketika Bapak Ibu menjadi master akun CopyTrade ya, Anda akan dihargai oleh perusahaan juga itu sebesar 5% dari 20% fee itu ya. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kepengen misalnya bagi Bapak Ibu yang seorang trader ya, Anda seorang trader mungkin latar belakang Anda seorang trader, Anda bisa menjadi akun master juga di punya kesempatan juga, Anda juga berhak menjadi akun master juga di BTS ini ya. Sangat keren sekali. Ini adalah sebuah peluang usaha itu dibuka untuk semua ya, dibuka untuk umum. Siapapun bisa kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk menjadi master akun ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya sih Anda mencapai peringkat ke peringkat yang lain ya. Nah, Bapak Ibu contoh sekarang nih. Saat ini Bapak Ibu sudah aktivasi misalnya, Bapak Ibu mendengarkan penjelasan yang kami jelaskan saat ini, Bapak Ibu melihat, wah ini bisnis bagus sekali nih, ini konsep BTS sangat luar biasa. Bapak Ibu langsung ambil posisi, Bapak Ibu langsung pakai ya aktivasi bot BTS ini ya, Bapak Ibu langsung berada di posisi batch 1. Anda lihat di sini posisi batch 1, Anda sewa bot mengeluarkan uang 120 USDT Anda dalam untuk sewa bot 1 tahun, Bapak Ibu langsung di posisi batch 1 ya, batch 1. Nah, terus bagaimana Pak saya untuk mencapai posisi batch 2? Nah, capai posisi batch 2, Bapak Ibu minimal Bapak Ibu harus memiliki 3 jalur ya, 3 jalur batch 1 ya, dan kedalamannya Anda tunggu ya, saya kasih tahu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, untuk syarat untuk mencapai posisi batch 2 ya, itu minimal Anda harus punya 3 jalur batch 1 dan di bawahnya itu masing-masing ada 3 batch 1 juga
Mau dia bentuknya tusuk sate, mau dia bentuknya seperti ini, mau dia bentuknya bentuk kaki seperti begini, ada 3 diantaranya, totalnya 12 orang, Bapak Ibu best 2. Ya, simple ya, caranya sederhana sekali ya. Jadi syaratnya itu seperti begitu untuk mencapai posisi best 2. Nah, untuk mencapai posisi best 3, Bapak Ibu, sorry, saya kembali dulu ke sini. Di posisi best 2, Bapak Ibu punya potensi penghasilan, income yang Bapak Ibu bisa dapatkan itu 10 USDT sampai 100 USDT per hari bisa Anda dapatkan di sini. Ya, kalau Bapak Ibu jalankan serius ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak jalankan, Anda hanya bergabung saja, tapi tidak mempromosikan botnya, ya nggak mungkin bisa dapatkan penghasilan income per harinya seperti begini. Ya, income ini bisa akan berkembang ketika misalnya Bapak Ibu sering mengajak teman-teman Anda masuk ke Zoom meeting ini, supaya mereka juga jelas, mereka juga paham, mereka juga bisa punya penghasilan besar di sini. Ya, jadi intinya Bapak Ibu bisnis ini bisnis besar, Bapak Ibu jalankan serius, hasilnya pasti serius. Ya. Oke, terus selanjutnya lagi, kalau misalnya Bapak Ibu untuk mencapai posisi best 3 nih, gimana caranya? Caranya sangat sederhana Bapak Ibu. Ada 3 jalur, 3 jalur jaringan Anda mencapai posisi best 2, maupun dia direct ataupun dia indirect, di bawahnya ada best 2 misalnya, ya tidak mesti direct, di bawahnya ada best 2, Anda juga berhak untuk mencapai posisi best 3. Ya. Ini sangat, saya katakan ini sangat bisnis yang sangat keren sekali, ya. Karena apa? Karena konsep BTS ini itu adalah konsep bisnis matahari. Jadi kalau misalnya Anda mau bangun kelebaran selebar-lebarnya juga bisa, ya. Karena ini adalah bisnis Anda pribadi, Bapak Ibu. Anda mau buka selebar apapun, itu bisnis Anda, ya. Anda akan punya penghasilan yang jauh lebih besar kalau misalnya Anda punya kelebaran juga banyak, ya. Oke, nah untuk mencapai posisi best 4 juga sama, ya. Yang kembali ke best 3, potensi penghasilan di posisi best 3 itu adalah 100 USDT sampai 1000 USDT per hari bisa Anda dapatkan. Besar nggak, Bapak Ibu? Besar sekali ya. Nah, itu saya katakan besar sekali kalau misalnya Anda bisa dapatkan per harinya. Itu 1000 USDT itu udah belasan juta, Bapak Ibu, ya. Nah, terus kalau misalnya untuk mencapai posisi best 4, Anda juga bisa mendapatkan 3 jalur di jaringan Anda. Anda mencapai posisi best 3, Anda naik posisi best 4. Dan potensi penghasilan Anda di posisi best 4 itu adalah 500 USDT sampai 2000 USDT, Bapak Ibu, per hari bisa Anda dapatkan di sini. Besar nggak? Ini saya katakan besar sekali, Bapak Ibu. Kalau Anda jalankan serius di bisnis ini, penghasilan Anda itu besar. Ini gila. Kalau saya katakan ini adalah sebuah konsep bisnis yang sangat besar untuk semua orang, ya. Siapapun bisa. Kalau Anda punya kemauan. Nah, sekarang untuk mencapai posisi best 5, juga sama Bapak Ibu, ada 3 jalur di antara grup Anda mencapai posisi best 4, Anda mencapai posisi best 5. Dan potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan 1000 USDT sampai 5000 USDT per hari. Ya. Nah, ini bisa Anda capai juga dengan cepat Bapak Ibu. Makanya Anda bisa ciptakan gulungan di grup Anda itu, hadirkan teman-teman Anda ke Zoom meeting seperti malam hari ini. Ya. Nah, terus untuk mencapai posisi best 6 juga sama. 5 di antara mereka mencapai posisi best 5, Anda mencapai posisi best 6. Potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan adalah 5.000 USDT sampai 15.000 USDT per hari. Wah, ini udah kurang lebih penghasilannya bisa sampai 200 juta, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya maksimal ya. Nah, saya dengar ada juga seorang cewek yang saat ini sudah mencapai penghasilannya mencapai 150 juta. Dalam 1 bulan ini mereka dia jalankan bisnis BTS ini. Ini luar biasa banget Bapak Ibu. Itu Ibu Yuni ya. Tadi saya baru telepon dia, ya saya tanyakan kepada dia, ternyata benar-benar luar biasa katanya. Ya. Nah, terus Bapak Ibu juga bisa lihat ketika untuk mencapai posisi best 7, Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu memiliki 3 jalur di antara grup Anda. Ada 3 jalur mencapai posisi best 6, Anda mencapai posisi best 7. Di sini selain bonus dari internasional yang bisa didapatkan, Anda juga bisa mendapatkan namanya potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan itu 7.000 USDT hingga tanpa batas ya per hari bisa Anda dapatkan di sini. Ya, kira-kira penjelasan saya cukup jelas ya untuk marketing plan-nya BTS ini ya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu ilustrasi potensial income di BTS. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu ini bisnis bagus ya? Saya katakan ini bisnis sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Kalau bisnis sebagus ini Bapak Ibu, 1 bulan saya katakan, Anda jalankan bisnis ini, mendapatkan 3 orang itu saya katakan kira-kira
hal yang bisa Anda kerjakan nggak? Dalam 1 bulan hanya dapat 3 orang, Bapak Ibu. Ya, bisa nggak, Bapak Ibu? Saya katakan itu udah terlalu gampang, betul kan? Saya memberikan ilustrasi yang cukup gampang di sini. 1 bulan Anda hanya menemukan 3 orang saja. Ya, nah sekarang 1 bulan pertama Anda mendapatkan 3 orang, penghasilan Anda ya di BTS dapat 3 orang loh, ya B1 kan, 30%, betul kan? 30% terus Anda mendapatkan totalnya 30 kali 3 berarti 108 US dollar ya. Bulan pertama bisa Anda dapatkan seperti itu. Bulan kedua, ketika Anda meng-closing 3 orang tersebut, teman-teman Bapak Ibu tersebut, Bapak Ibu kasih tugas sama mereka ya. Hadir ke Zoom meeting, mereka undang ke Zoom meeting dan mereka juga melakukan hal yang sama ya. 1 bulan mereka juga mendapatkan 3 orang ya, 3 orang, totalnya ada 9 orang ya. Bonusnya Anda dapatkan belum besar ya, kelihatannya masih belum besar Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi Anda konsistensi, grup Anda itu Anda duplikasi konsistensi. Yang ini saya katakan bahwa kita jalankan hanya duplikasi 3 orang ya. Oke. Nah, bulan ketiga 20 orang ya, hasil Anda dapatkan seperti begini 160 USDT. Bulan keempat saya katakan kelamaan Bapak Ibu, ini ilustrasi yang saya katakan terlalu gampang gitu loh ya, dan terlalu lama. Saya nggak mau lama-lama Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau cepat, kita harus kerja smart ya. Nah, terus Anda bisa lihat kalau seandainya duplikasi seperti begini dengan total grup yang Anda bisa dapatkan selama 12 bulan itu sebanyak berapa? Itu ada 500.000 orang Bapak Ibu di grup Anda. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, kebayang kan? Inilah yang saya katakan network marketing adalah network power ya. Anda nggak menyangka grup Anda bisa sebesar begini nantinya ya. Makanya saya sangat respect sekali dengan bisnis seperti ini. Makanya saya akan kembangkan bisnis sampai manapun ya. Kemarin saya ke Jakarta, wah itu saya tidak peduli biaya berapa besar yang saya keluarkan, tapi saya yakin bahwa biaya yang saya keluarkan itu setimpal ya. Apa yang akan saya dapatkan nantinya? Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu, ketika 1 tahun kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan 1.285.688 USDT Bapak Ibu. Itu setara dengan kalau dirupiahkan Bapak Ibu itu sekitar 18 miliar. 1 tahun 18 miliar. Modalnya berapa Bapak Ibu? Modal kita hanya 120 USDT. Wah, itu mah main-main ini bisnis ya. Modal kecil bisa dapat penghasilan besar. Itu kayaknya nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi saya pastikan pada Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu jalankan dengan serius, itu hasil yang akan Anda dapatkan. Karena sistemnya dari BTS ini itu sudah sangat bagus dan sudah saya katakan itu sudah running. Bonus itu bisa Anda terima real time ya. Ketika Anda closing orang, bonus itu langsung masuk dalam wallet Anda, wallet BTS Anda. Ya, kalau nggak percaya, Anda malam hari ini Anda bisa closing orang, coba lihat ada bonus nggak masuk dalam wallet Anda, ya seperti itu. Oke, nah ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Ini saya bicara seperti ini, itu hanya tahun pertama Bapak Ibu. Bagaimana tahun selanjutnya? Ketika grup Anda memakai BTS ini, yang super canggih ini dan mereka merasakan hasilnya dan manfaatnya sangat bagus, mereka nggak usah pusing-pusing lagi untuk masalah trading. BTS yang menggantikan posisi trading mereka tahun depan mau langganan kembali nggak? Otomatis Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya mereka merasakan, wah ini udah sangat canggih sekali nih bot ini, ngapain dia harus lakukan trading sendiri lagi, betul kan? Dia lanjut lagi untuk sewa kembali bot BTS ini. Otomatis hasil yang akan Anda dapatkan sama persis Bapak Ibu, itu akan Anda dapatkan 1.018 M lagi yang bisa Anda dapatkan. Ya, keren kan Bapak Ibu? Makanya saya katakan saat ini juga Bapak Ibu ambil posisi Anda, malam ini juga Anda cepat cari pengundang Anda Bapak Ibu ya. Minta referensi dari teman Anda ya, kirimkan kode link referralnya ya. Malam ini juga Bapak Ibu bisa daftar ya. Supaya besok harinya Bapak Ibu bisa mengundang orang lagi untuk masuk ke Zoom meeting ini ya. Oke. Nah, itu kita hanya bicara masalah tentang bonus dari perkembangan grup aja, mereka sewa bot aja. Bagaimana dengan cara income yang bisa Anda dapatkan dari sharing profit, Bapak Ibu? Ya, saya katakan kalau misalnya Anda bisa dapatkan sharing profitnya itu, ini adalah bisnis jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, saya katakan Bapak Ibu, ini saya katakan kalau Bapak Ibu jalankan bisnis ini, Bapak Ibu akan mendapatkan passive income yang sebenarnya di sini. Ya,
Karena apa? Karena setiap sharing profit, mereka ada profit dan belum ada profit, Anda juga dapat profit, dapat sharing profitnya. Ya, ini sebuah bisnis yang sangat keren. Anda kerja sekali, tapi hasil yang Anda dapatkan itu berterus-terusan, Bapak Ibu. Ya, terus-terusan bisa Anda dapatkan. Nah, sekarang Anda bisa lihat, kita memberikan contoh saja. Seandainya dalam grup Anda masing-masing mereka investasi untuk aktifkan botnya hanya 1.000 USDT. Ya, potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan dalam 1 tahun, Bapak Ibu bisa dapatkan 8.732 USDT. Itu setara dengan 3 miliar, Bapak Ibu. Ya, dari per tahun Anda bisa dapatkan income seperti itu. Itu terus-menerus per tahun itu bisa Anda dapatkan, Bapak Ibu. Ya, saya katakan ini adalah sebuah konsep bisnis yang super gila. Ya, kalau misalnya ada bisnis yang seperti begini, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri misalnya ya, kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri ini bisnis pantas untuk kita kerjakan. Ya, kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu, ini bisnis pantas saya kerjakan. Ya, pantas saya perjuangkan karena hasilnya luar biasa dan nyata. Ya, seperti itu. Nah, seandainya tahun berikutnya mereka sudah merasakan hasilnya, Bapak Ibu, ya sudah merasakan hasilnya buat BTS ini bagus, mereka akan lebih yakin lagi, mereka setiap akunnya, Bapak Ibu, karena income mereka juga mereka jangan bisa sudah besar, misalnya kan, mereka bisa memberanikan untuk menginvestasikan uangnya ke Binance lagi, dibantu untuk di trading oleh bot BTS ini. 10.000 USDT, kalau mereka melakukan trading seperti itu, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sharing profitnya itu dalam 1 tahun. Bapak Ibu bisa lihat di sini itu 2.387.320 USDT. Itu setara dengan 30 miliar, Bapak Ibu. Wow, ya. Nah, saya katakan ini mungkin Bapak Ibu saat ini hanya melihat angka, ya. Bapak Ibu belum melihat buktinya, betul nggak, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu hanya melihat angkanya saja. Tapi ini adalah matematika, perhitungan jelas dan konkret, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah matematika, itu adalah ilmu pasti. Ya, kalau Bapak Ibu punya jaringan sepanjang itu dan mereka melakukan trading seperti itu, penghasilan seperti itu, hasilnya pasti juga sama. Ya, oke. Sekian dari saya, Bapak Ibu, untuk penjelasan malam hari ini. Ya, saya mengucapkan banyak mohon maaf kalau misalnya ada salah tutur kata dari saya. Ya, kita mungkin akan masuk ke sesi pertanyaan, Bapak Ibu, tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya akan berikan semua kebebasan untuk Bapak Ibu untuk bertanya tentang mengenai BTS. Ya, malam hari ini saya bisa bantu untuk memberikan penjelasan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Oke, saya akan kembalikan pada MC kita yang luar biasa, Ibu April, ya. Ya, terima kasih Pak Heri atas presentasinya mengenai cryptocurrency juga sampai di sini. Ya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membaca beberapa pertanyaan untuk Bapak Ahli dan Bapak Heri. Jadi jika Anda ingin bertanya, bisa raise hand atau membuka video, maka operator boleh, kita mau tanya langsung juga boleh, Bu April. Jadi kalau misalnya mereka mau tanya langsung, Bapak Ibu mau tanya langsung juga kami persilakan ya. Ya, sepertinya ada yang raise hand dari Ivy. Oke. Bisa buka kameranya? Ya, silakan tanya. Selamat malam, Bu Ivy. Buka itu suaranya dulu, Bu. Suaranya Bu. Ya, selamat malam, Pak. Oke, malam Bu Ivy. Saya sudah member nih, sudah 1 bulan. Oke. Tetapi saya merasakan ada yang baru grade, ya. Ya, Grade, betul. ya. Saya sudah set up di booth saya, tetapi belum tercapai nih grade-nya, jadi belum jalan pertama. Terus saya follow master, grade-nya jalan, oke, jadi saya mempelajari dari sana, mengerti. Tetapi berminggu-minggu, ya beberapa hari ini grade di booth saya belum jalan karena belum mencapai dari averaging yang terakhir saya. Begitu. Nah, yang saya herankan ini, grid ini tidak akan berjalan kalau bot di pause ya Pak, beda dengan averaging.
Ya, betul. Sekarang gini, Bu Ivi, Ya. sekarang Ibu Ivi bisa cek di Binance Ibu, itu total Ya. USDT-nya ada berapa. Jadi kalau misalnya seandainya di USDT itu ada berapa, yang misalnya lagi averaging, biarkan dulu. Ibu bisa setting di USDT yang Ibu miliki, bisa setting ke grid, bisa. Di averaging sama grid, gitu. Setting buat baru lagi. Loh, begini Pak. Bot yang lama sudah saya tambah uangnya, USDT-nya sudah saya tambah untuk saya setting grid. Ya. Oke. Ya, kan betul. Kan upline saya mengajarkan seperti itu, oke. Saya nurut, saya setting grid, saya tambah nih. Oke, tambah Otomatis tambah kalau saldo start, ya. Tambah saldo ya, intinya. kalau start kan harus menulis lagi jumlah nominal USDT-nya kan. Oke. Nah, itu sudah saya tambah. Oke. Sudah cukup. Berarti Tetapi kemarin karena saya belum kena terus, sudah beberapa hari kemarin botnya saya pause. Ya. Asumsi saya meskipun bot di pause, grid tetap berjalan karena kan selama ini bot kalau saya pause, grid averaging berjalan. Begitu. Dan kita tidak diberitahu oleh upline apa-apa. Dia nggak jalan, Bu, kalau kita pause, karena strategi 2-in-1 itu ya, strateginya berbeda, yaitu kalau kita averaging, yaitu dia sampai averaging terakhir, baru dia berhenti. Ini dia ditambahkan, yaitu strategi kedua, grid. Jadi ketika kita pause, maka grid itu tidak berjalan, Bapak Ibu. Bu. Itu tidak diterangkan di awal, Pak. Jadi kita semua itu tidak tahu, member ini nggak tahu, bahkan upline saya pun nggak tahu. Baru tadi ada kejadian kasus di saya komplain, dia email, dia mungkin tanya ke upline-nya lagi atau bagaimana, saya nggak ngerti, ya Pak ya. Intinya seperti itu, baru diinfokan ke saya seperti itu. Yang saya sayangkan di BTS ini tidak ada training untuk member. Kalau hari ini presentasi oke, rajin, tetapi kalau untuk bagi member seperti saya, seperti kita ini yang sudah masuk member, kendalanya banyak loh Pak. Maksudnya bukan kendalanya apa ya? Pertanyaannya banyak. Ya. Saya terima ya Bu Ivi ya. Kita juga sudah punya rencana mau adakan training juga Bu sama. Ya. Itu yang pertama. Kemarin memang ada trainingnya Bu. Ya. Nah, cuma akhir-akhir ini lagi sibuk semua ya, Bu. Nah, makanya itu begitu grid luncur kita nggak di training. Oke, begitu grid luncur kita diam, Pak. Diam 3 hari. Karena melihat bagaimana ini caranya kita nggak ngerti. Akhirnya upline menerangkan. Ya, betul. Ya, minggu depan adakan training system, Bu. Mungkin di hari saya mohon sekali khusus member ya nih Pak ya, kalau nggak member masuk nanti malah nggak mengerti gitu loh Pak. Ya, itu khusus member. Itu biasa diadakan hari Kamis ya. Kamis, Selasa, Kamis itu. Nah, itu mengajarkan gimana kita jalankan setting botnya, intinya seperti itu. Mengajarkan kita setting botnya dan fungsi botnya dan lain-lain gitu. Itu yang pertama Pak. Member itu ya. Itu khusus member itu. Yang kedua, setelah hari ini bot saya start, kan habis saya pause nih. Bot saya start, otomatis grid ini muncul lah Pak secara otomatis 3 deng 3. Iya, benar. Mungkin karena dia sudah mencapai 3 layer grid saya. Ya. Betul. Tetapi dia mengambil harga yang sama. Harusnya grid kan tidak ada. Karena dia menghitung persentasi penurunannya, Bu. Nah, dia menyesuaikan persentasi penurunannya. Jadi begitu grid muncul itu harganya sama, Pak. Ya, mungkin karena saya baru start. Oke, nggak apa-apa. Saya menyadari itu mungkin karena baru start, dia langsung gridnya muncul kan robotnya ini. Harganya sama. Oke, harganya sama, semua sudah oke. Harga apanya dulu, Bu? Harga apanya dulu nih? Harga apanya? Harga runningnya. Jadi misalkan runningnya kan? Ya, harga runningnya. Harga runningnya 3 ini sama. Jadi 3 layer grid ini sama, Pak. Padahal saya setting itu apakah dia agak itu jauh. per coin-nya sama juga? Iya, sama. Sama per coin-nya? Iya, Misalnya Ethereum. 3-3-nya Ethereum gitu? Iya.
Berarti Ibu Itulah. aktifkan 3 bot ya? Enggak, saya main ada 10, 4 Berapa dan bot yang 2 Ibu itu mainkan? master. Cuman yang bot yang punya saya sendiri yang bukan follow master ya Pak. Yang saya bicarakan ini yang tadi saya post itu ada 4 pair ya, 4 Ya. pair. Hmm. Satu pair ini sudah tercapai mungkin gridnya ya Pak ya, karena tadi habis saya post saya start tercapai. Begitu saya start itu dia langsung keluar gridnya di satu koin itu koin cake. Ya. Koin cake itu Saya mau tanya dulu sama Ibu Ivi. Coba Ibu Ya. Ivi jawab saya dulu. Ibu di dalam satu akun BTS-nya itu, Ibu mengaktifkan berapa bot? 3. 3 bot kan? Otomatis Bu, kalau Ibu aktifkan 3 bot dan settingannya itu sama, dia akan muncul, Nggak dia akan sama. langsung. Enggak sama Pak. Nggak sama ya? Enggak sama Tapi Pak. ada gridnya Gridnya hanya cuma di satu bot. di satu bot ya. Kok bisa gitu? Iya. Itu mesti. Jadi maksudnya begini Pak. Bot saya kan saya beri nama beda-beda supaya bisa membedakan bot mana kan. Jadi Oke. misalkan bot 1 nih ya. Bot 1, bot 2, bot 3 nih. Bot 1 ini di cake itu Pak muncul grid 3 layer, 3 kedalaman grid 3 dengan kedalaman. harga yang sama. Oh, 3 kedalaman grid Ya, dengan harga yang sama. ya, nggak ada kan Pak? Belum ada kan kasus seperti ini. Tapi harga lagi drop kali Pak. Itu harga Tapi harganya sama Pak. Harganya sama. Harganya sama. Maksudnya harga mengambil gridnya 3 ini harganya sama. Misalkan nih Pak ya, misalkan 12.700 ya 12.700 semua. Oke. Ini Dari sana, yang dari sangat bagus tiga dan terakhir saya itu tidak turun berapa tahu persen, Bu? ketemu dengan kasus seperti ini, Bu Ivi. Jadi Bu Ya. Ivi bisa tanyakan langsung ke CS Ibu ya. Soalnya ini kan saya belum pernah ketemu juga dengan kasus seperti yang Ibu Ivi alami gitu kan. Ya. Jadi Makanya itu apa yang saya juga karena nggak bisa ini jawab. sangat bagus sekali menurut saya. Ya. Itu kasusnya setelah di start ya. Ya, setelah di start. Nah, setelah di start ya. Ya, oke. Saya cerita dulu nih Pak, karena mungkin nggak ada kasus. Oke, boleh. Silakan. Silakan. Setelah di start, harga sama nih. Ya, ini sharing ya Pak. Ya, kita sharing. Jadi supaya kalau ada terjadi problem seperti ini ada solusinya gitu loh Pak. Betul. Ya. Itu Harga sama. sangat membantu Bu Ivi. Ya, harga sama oke. Saya nggak lihat lagi, udah saya tinggal aktivitas yang lain. Tahu-tahu dia settle sendiri kan? Dia settle sendiri, oke. Nah, begitu saya lihat harganya sama lagi 3 lagi ini. Jadi 3 ini finish bebarengan, masuk lagi dengan harga yang bebarengan. Kalau grid kan tidak seperti itu, Pak. Kalau grid kan harusnya masuknya misalkan nih saya setting 2%, 2% kena turun lagi, barusan kena turun lagi, barusan kena kan begitu. Betul. Harga bebarengan. Terus saya biarkan, saya seneng Pak, begitu 3 ini hijau semua sampai 2%. Iya. Profitnya kalau misalnya terima 2%. profit enak ya Bu ya. Profitnya 2% 3 kali. Ya saya tunggu Pak, ngapain? Oh 2%, padahal saya setting grid hanya 1% loh Pak. Iya. Setahu saya setting grid 1% dia tak 1% lepas. Tapi gini, Bu Ivi coba cek di Binance Ibu, apakah itu sesuai? Itu kan, soalnya kan dia buat BTS ini, dia kan hubungkan kan API-nya kan ke Binance. Jadi Ibu mau cek kebenarannya itu di posisi di Binance Ibu. Apakah sama pembelian gridnya itu sama harganya gitu? Sudah saya cek. Sudah cek, benar? Sudah cek, betul sama memang. Waduh, Harganya sama, betul. berarti keuntungannya lebih banyak nggak Bu? Nah, tapi begini Pak, 2% sampai 2,05. Ya. Padahal saya setting di grid hanya 1%. Nah, dia turun, asumsi saya turun 10%, dia otomatis settle kan. Saya kira seperti ikut yang averaging. Padahal harusnya bot kan tidak, begitu 1% lepas, 1% lepas, kan begitu harusnya. Ya. Nah, ternyata Pak turun sampai 1,69 juga tidak lepas. Turun? Turun. Jadi dari 2,05 profitnya turun dari 2,05 turun sampai 1,69. Dia belum close order, belum close tradingnya. Belum close Turun lagi tradingnya. sampai 1,5 lebih,
juga belum close. Naik lagi 169, akhirnya turun lagi 1,5 lebih. Saya manual sell daripada nanti saya makin turun. Itu mesti dicek tuh. Kalau itu sudah ada, berarti ada gangguan teknis itu, Bu. Kalau misalnya Kapan kejadiannya, Bu? Kemarin ya? Ini barusan. Iya, ini barusan. Oh, coba barusan. kembali settingannya itu berapa Kira-kira persen itu? 30 menit, 30 menit yang lalu ya, waktu start Zoom setengah 8 lah, Pak. Ya. Ibu Oh. bisa cek di CS, Ibu tanyakan ke akun Ibu sendiri, itu settingan Ibu itu sudah seperti itu, kok bisa terjadi seperti begini? Nanti saya akan memberikan penjelasan secara detail terhadap Ibu Ivi. Oh, oke. Jadi sekarang jadi- ini setelah saya setting manual, dia ambil posisi lagi. Jadi saya ini grid saya seperti posisi baru, tapi first buy aja, Pak. First buy aja, jadi yang lain nggak ada. Nggak ada. Jadi intinya begini, grid saya ini setelah saya settle ya, setelah saya manual otomatis kan, saya manual karena saya takut turun lagi, saya manual, dia ngambil lagi posisi, tapi dengan harga yang sama lagi. Karena saya mungkin selisih sedikit karena saya manual satu ada selisih jeda sedikit, harganya beda sedikit, bukan beda sesuai dengan persentase yang saya inginkan, yang sudah saya setting. Mohon maaf, Bu, itu botnya ada di pause nggak ketika sell manual? Enggak, saya pause. Harus di pause dulu baru sell manual, Bu. Kalau kita tidak pause langsung sell manual, maka dia akan mengambil posisi. Bentrok dengan yang settingan pertama, Bu, itu terbentrok Kita ya. pause dulu, pause, baru kita sell manual. Untuk masuk posisinya kan pusing jadi. Sebentar, Pak. Biasanya kalau saya ini bicara yang grid ya, Pak. Kalau mau sell manual yang grid harus di pause dulu, begitu kan? Iya, harus di pause dulu, Bu. Di pause dulu dong. Kalau yang baru dia tidak mengambil posisi baru lagi gitu loh. Karena kalau yang sell manual averaging biasa itu, Pak, posisi kita yang biasa kan nggak perlu di pause itu, Pak. Ya, kalau kita sell manual yang averaging itu juga kita harus pause. Kalau enggak, dia akan mengambil posisi baru lagi, Bu. Dia akan mengambil posisi baru lagi. Kalau kita pause, otomatis dia tidak akan mengambil posisi fish buy lagi gitu. Buy pertama lagi ketika koin itu sudah selesai. Nah, kan sudah kita sell manual kan? Udah kita sell manual, otomatis sudah tidak ada pembelian baru lagi karena sudah kita pause gitu. Ya, maksud saya begini, Pak. Saya tidak mau waktu biasanya nih ya, biasanya yang belum keluar grid averaging itu saya sell manual, dia ambil posisi baru lagi dengan asumsi saya kan koin yang berbeda ya, Pak ya. Ya. Jadi supaya maksudnya tetap ambil posisi, saya nggak stop untuk trading, maksud saya seperti itu. Saya hanya sell manual, stop mengunci untuk kemenangan saya. Udah sampai di sini saya cukup ambil, begitu loh maksud saya, Pak. Ya. Oke. Sekarang gini Bu Ivi, saya coba tanya lagi ke Bu Ivi, coba Ibu Ivi jawab. Sebelum Ibu setel yang baru, kira-kira itu yang lagi jalan, yang lagi running itu sudah clear posisi belum? Belum ada posisi grid. Belum ada clear posisi, maksudnya clear posisi udah beres semua posisinya, udah nggak ada. Berarti masih jalan kan, masih running kan? Iya, masih Bot running. akan membaca itu posisi yang lagi running di first buy pertama. Gitu loh. Kalau Ibu setting ulang di sana, itu akan mengganggu sistem kerja bot. Bu Ivi ngerti nggak? Bu Ivi paham nggak? Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau misalnya di posisi bot lagi jalan, itu kan dia ada first buy, ada averaging, Tapi kalau misalnya Ibu Ivi tambah saldo misalnya, tambah saldo terus Ibu Ivi langsung menyeting langsung di bot tersebut juga, itu otomatis akan mengganggu sistem ketika posisi yang belum ke posisi ini, Bu. Dia akan baca di posisi yang pertama gitu loh. Paham nggak, Bu Ivi? Jadi misalnya Ibu Ivi mau setel yang grid, bagusnya Ibu Ivi jangan mengganggu yang pertama. Set pertama, Ibu Ivi aktifkan bot kedua untuk di setting, itu nggak akan terjadi gangguan seperti itu, Bu. Soalnya begini Pak ya, penjelasannya kemarin pada waktu grid baru pertama kali keluar, sudah saya tanyakan, apakah bisa grid ini ditambahkan dengan
ke boot yang sudah berjalan? Oke, Jawabannya semua bisa, mungkin asalkan tambah mereka modal. belum mungkin apa yang Ibu atau itu kan belum ikut training dan belum jelas tentang masalah pengalaman yang seperti ini, Ibu. Sebenarnya setting kan bisa aja, betul nggak? Tapi cara kerja botnya itu yang berbeda. Itu yang mereka belum paham gitu. Kalau setting sih bisa aja, tinggal di edit bisa setting, ya kan? Iya. Mereka juga nggak salah sih, cuman bisa setting. Tapi cara kerja botnya bentrok, Bu. Dia ada first buy-nya kan? Iya. Ini ada setting grid-nya itu nanti akan kacau otomatis. Jadi kalau Ya, misalnya ini kurang pengetahuan, Pak. Semuanya kurang pengetahuan kalau yang ini nggak terus apa-apa, terang nggak aja, apa-apa. Pak. Nanti kita akan Kurang- perbaiki salah kami, Iya. Bu. Nanti kami akan perbaiki. Akan ada training system. Ya, kita akan melakukan training system sehingga semua teman-teman yang hadir ke acara malam hari ini juga bisa jelas ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan pengalaman yang sangat bagus dialami oleh Bu Ivi ya. Ya, ini Pak, mohon CS-nya ini bisa ditulis di chat nggak ya Pak ya, hubungi CS-nya. CS-nya bisa dibantu ya, nanti kita akan kirimkan di chat, Ibu Di bisa chat. langsung hubungi ke CS besok ya, oke? Iya, oke. Masih ada, Terima kasih Bu ya Ivi? Pak. Oke, sama-sama Bu Ivi, ya selamat malam Bu. Terima kasih, Ya, thank you, ya. malam. Oke. Terus teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan, mungkin dari Bu April, ada pertanyaan lain nggak? Ini dari Pak Alfarid. Izin bertanya, Pak Ahi dan Pak Heri saat ini peringkat berapa ya Pak untuk inspirasi? Saya masih best 3 ya. Sama. Ya, jadi Nah, posisinya kita- Bapak Ibu kita sekarang itu mulai dari nol, kita sama-sama kejar saat ini ya. Jadi posisinya Bapak Ibu jangan melihat saya udah bisa jadi presiden seperti hari ini pada Bapak Ibu, itu peringkat saya udah tinggi. Belum. Kita masih Belum. kejar juga. Ya, sama-sama kejar. Ya, ada Kita yang baru jalan, mulai, baru ada yang lebih, kan? jalan, ada Ya. yang apa? Gajah Ada yang kan? bingung, ya kan? Kan banyak juga jaringan kita masih bingung nih. Wah, BTS ini bagus sih bagus, tapi gimana cara jalannya? Jelaskannya gimana? Nah, sekarang Bapak Ibu sudah nggak usah bingung. Kita akan mengadakan Zoom meeting setiap hari, ya. Seperti hari ini, kita akan mengadakan setiap hari. Kalau misalnya besok saya juga akan adakan sendiri, mungkin untuk grup saya, untuk umum juga boleh, Anda bisa masuk, ya. Jadi kita akan buka setiap hari saat ini. Oke, Bapak Ibu bisa undang orang setiap hari ke acara Zoom meeting seperti malam hari ini, ya. Oke. Terus Semangat Pak Pari. Ya, sukses Pak. Ya. Menunggu Pak Pari ini best 6 ya nantinya. Ya, saya juga akan ngejar best 7 secepatnya gitu loh. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Henry. Saya alami hal yang persis sama dengan Bu Ivi. Grade saya 5. Seperti itu pertanyaannya. Ya, mengalami hal yang Dia sama. Iya, bisa langsung ke CS aja mungkin Ya, besok langsung ke CS saja ya. Ini Pak Alfarid, raise hand. Oke, silakan Pak. Ya. Ya, selamat malam Pak Selamat Alfari. malam, Pak. Malam Pak. Ya, silakan Pak Alfari. Suaranya hilang Pak, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada Pak. Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada, belum ada. Suaranya nggak ada Pak. Belum ada Pak. Mungkin langsung pakai laptop aja, mungkin bisa. Pakai suara laptop aja. Kalau pakai suara laptop juga jelas kok Pak Safari. Mungkin kabelnya ada gangguan kali. Belum ada suaranya Pak. Udah ada. Belum ada, belum ada. Udah. Belum. Belum ada Pak. Suaranya nggak ada Pak. Oh ya, oke. Ya mungkin yang lain dulu mungkin. Ya, ini dari Pak Arif. Oke, Pak Arif, silakan Pak.
Kenapa Pak di averaging bot saya hari ini kok nggak jalan menunjuk angka 0,00 USDT? Kenapa Pak? Seperti itu Gimana? pertanyaannya. Pertanyaan gimana? Kurang jelas, Bu April. Bisa dibesarkan suaranya. Kenapa Pak di averaging bot saya hari ini kok nggak jalan menunjuk angka 0,00 USDT? Kenapa Pak? Seperti itu pertanyaannya. Oh, non USDT. Berarti Iya. ada di Binance-nya itu berarti udah nggak ada saldo mungkin ya. Kalau misalnya nggak ada ini, nggak ada angka. Atau kalau misalnya dia pertama kali, misalnya Pak siapa tadi? Pak Aris Kisno. Pak siapa? Aris Kisno. Pak Aris ya. Oke, saya panggil aja Pak Aris. Nah, seandainya kalau misalnya hubungan API-nya itu pertama kali Bapak Ibu Pak Aris hubungkan botnya ke BTS, hubungan API-nya, kalau tidak ada centang yang ini yang perdagangan itu, otomatis tidak ada angka yang akan keluar di BTS Bapak, ya, tidak ada hasilnya karena hubungan API-nya itu berarti belum dicentang itunya, ya, untuk perdagangannya. Iya. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup ya acara malam hari ini. Iya. Masih ada yang bertanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada, oke, kita akan tutup acara malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, saya mengucapkan selamat untuk ada Bapak Ibu sekalian. Besok harinya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu bisa mengundang orang lebih banyak lagi ke acara Zoom meeting seperti malam ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau cepat berkembang bisnis ini, ya, saya bisa bantu Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan lebih jelas ya mengenai BTS Bot ini. Oke, sekian dari saya semua. Sampai jumpa di acara Zoom meeting. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa semuanya. Iya, terima kasih ya. Yo. Sebelum kita akhiri Zoom meeting ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para partisipan yang sudah hadir dengan antusias pada hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yaitu Pak Ahi dan Pak Heri yang sangat luar biasa telah memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua pada Zoom kali ini. Untuk para partisipan, semoga hari ini Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat dan membantu Anda dalam mencapai kesuksesan. Saya tunggu di puncak kesuksesan. Selamat malam dan terima kasih. Ya.